Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Jihan Farera berserta rekan saya Tiara Maulida Sedena, Febrian Trihandayani, dan Laila Tumafiroh yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan materi yang pertama, rekayasa keamanan, yang kedua, verifikasi dan permodelan formal, yang ketiga, manajemen konfigurasi perangkat lunak, dan yang keempat, metrik produk. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu rekayasa keamanan. Dalam rekayasa keamanan terdapat requirement analysis yang merupakan proses untuk menetapkan layanan-layanan yang dibutuhkan customer dari sebuah sistem, serta batasan-batasan dalam pengoperasian sistem dan pengembangannya. Merupakan tugas dari rekayasa perangkat lunak yang menjembatani gap antara alokasi perangkat lunak di tingkat sistem dengan perancangan perangkat lunak, yang bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, membuat kebutuhan menjadi spesifik, jelas, dan tidak ambigu, membantu software engineers untuk memahami masalah dengan baik, menghasilkan pemahaman tertulis atau dokumentasi dari masalah pelanggan, dimulai dengan kegiatan komunikasi berlanjut sampai pada kegiatan permodelan, memberikan model yang digunakan sebagai dasar untuk tahap perancangan. Selanjutnya yaitu jaminan keamanan perangkat lunak yang merupakan proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak dirancang untuk beroperasi pada tingkat keamanan yang konsisten dengan potensi bahaya yang dapat diakibatkan oleh kehilangan, ketidakakuratan, perubahan, ketidaktersediaan, atau penyalahgunaan data dan sumber daya yang menggunakan, mengontrol, dan melindungi. Proses jaminan keamanan perangkat lunak ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang akan terkandung di dalam atau digunakan oleh perangkat lunak. Dan yang kedua, persyaratan keamanan dapat dikembangkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Febrian Trihandayani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Rihandayani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Jihan Farera. Pada slide ini saya akan membahas tentang analisis resiko keamanan perangkat lunak. Tahapan pertama dalam melakukan analisis resiko adalah mengidentifikasi bahaya yang dapat mempengaruhi durasi atau sumber daya pembiayaan pengembangan tersebut. Yang dikatakan bahaya di sini adalah suatu keadaan yang dapat dan akan terjadi, dan jika keadaan muncul, dapat menciptakan suatu problem terhadap keberhasilan penyelesaian pengembangan. Sebuah cara umum untuk mengidentifikasi bahaya adalah dengan mempergunakan daftar checklist yang berisi semua kemungkinan bahaya yang bisa terjadi dan faktor yang mempengaruhi. Checklist semacam itu dapat berisi banyak faktor, bahkan bisa mencapai ratusan jumlahnya. Beberapa bahaya tersebut merupakan generic risk, yang berarti bahwa bahaya tersebut relevan untuk semua pengembangan perangkat lunak, dan standar checklist dapat dipergunakan berdasarkan hasil analisis pengembangan sebelumnya. Selanjutnya ada verifikasi dan permodelan formal. Strategi Clean Room. Clean Room Software Engineering merupakan sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan akan software yang bebas kesalahan sejak masih dalam tahap pengembangan. Alih-alih menggunakan siklus klasik seperti analisis, desain, coding, pengetesan, dan proses debugging. Pendekatan Clean Room menggunakan sudut pandang yang berbeda. Filosofinya adalah menggunakan proses debugging yang memerlukan biaya cukup besar dengan meningkatkan kebenaran penulisan kode sejak awal dan memverifikasinya kebenarannya sebelum pengetesan dilakukan. Model prosesnya ditunjang dengan sertifikasi kualitas statistikal peningkatan jumlah baris kode saat diakumulasikan dengan sistem. Selanjutnya ada spesifikasi fungsional. Clean Room Software Engineering sesuai dengan prinsip analisis operasional dengan menggunakan metode yang disebut dengan Box Structure Specification. Box mengenkapsulasi sistem atau beberapa aspek dari sistem pada suatu level detail. Melalui perbaikan proses bertahap,
box-box disusun secara hierarki, di mana setiap box memiliki transparansi referensial. Dengan begitu, spesifikasi dari masing-masing box sudah cukup untuk mendefinisikan refinement, tanpa bergantung pada implementasi box yang lain. Selanjutnya ada desain clean room. Pendekatan desain yang digunakan pada perekayasaan software clean room banyak sekali, menerapkan filosofi pemrograman terstruktur, terutama pada pendefinisian fungsi, konsep enkapsulasi data, information hiding, dan pemilihan tipe data yang tepat digunakan untuk membuat desain data. Pada setiap level refinement, tim clean room melakukan verifikasi kebenaran formal. Keuntungan dilakukannya verifikasi desain: yang pertama, mengurangi verifikasi pada finite proses. Yang kedua, memungkinkan tim clean room memverifikasi setiap baris desain dan kode. Yang ketiga, menghasilkan level defect mendekati 0. Ini merupakan hal yang terpenting karena proses debugging penghilangan defect merupakan aktivitas yang sangat membuang waktu dan mahal. Lalu yang terakhir, menghasilkan kode yang lebih baik dibandingkan dengan kode yang dihasilkan unit test. Selanjutnya ada pengujian clean room. Tujuan pengetesan clean room adalah untuk memvalidasi kebutuhan software dengan mendemonstrasikan bahwa sampel statistik use case dapat dilakukan dengan sukses, yang akan menghasilkan sertifikasi pada komponen software. Komponen software reusable dapat disimpan bersama dengan skenario penggunaan, stimuli program, dan distribusi probabilitas. Pendekatan sertifikasi meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, skenario menggunakan harus dibuat. 2. Profil penggunaan harus dispesifikasikan. Yang ketiga, test case dibangkitkan dari profil tersebut. Keempat, tes dijalankan dan data kesalahan dicatat dan dianalisa. Lalu yang terakhir, reliabilitas dikomputasikan dan disertifikasikan. Sertifikasi untuk perekayasaan software clean room membutuhkan dibuatnya 3 model berikut. Yang pertama, model sampling. Software testing mengeksekusi random test case dan akan memperoleh sertifikasi jika tidak ada error atau tidak lebih dari batas toleransi error. Yang kedua, model komponen. Sebuah sistem yang terdiri dari n komponen akan disertifikasikan. Model komponen memungkinkan analisis untuk menentukan kemungkinan komponen tersebut akan gagal saat penyelesaian. Lalu yang terakhir, model sertifikasi. Reliabilitas sistem keseluruhan diproyeksikan dan disertifikasikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Lailatul Maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah. Di sini saya akan mau melanjutkan presentasi teman saya, yaitu Febriantri Handayani. Metode formal secara keseluruhan dalam pengertian teoritis adalah sebuah struktur bentuk matematika simbolik atau grafik dan merupakan pemodelan dari sistem-sistem nyata yang ada. Tujuan metode formal untuk melakukan otomatisasi coding yang mempercepat proses produksi dengan kualitas pengembangan yang terjaga, serta untuk melakukan verifikasi baik itu secara manual atau secara otomatis dengan mengembangkan perangkat lunak yang dapat melakukan verifikasi terhadap artefak-artefak pengembangan. Manajemen konfigurasi perangkat lunak atau disebut software configuration management adalah perangkat aktivitas penelusuran dan pengendalian yang dimulai ketika proyek berjalan sampai tidak dioperasikan lagi. Aktivitas untuk mengidentifikasi konfigurasi dari sebuah sistem dengan tujuan untuk mengontrol perubahan secara sistematik terhadap konfigurasi. Pemeliharaan integritas dan pengulangan dari konfigurasi seluruhnya selama daur hidup sistem. Tujuan mengidentifikasi perubahan, mengontrol perubahan, memastikan perubahan yang telah diimplementasikan. Repository SCM atau Software Configuration Management Repository adalah sekumpulan mekanisme dan struktur data yang mengizinkan tim software untuk mengatur perubahan dalam cara yang efektif. SCM Repository menjalankan fungsi-fungsi berikut: integritas data, berbagi informasi,
integrasi data, penegakan metodologi, standarisasi dokumen. Repository feature merupakan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi dari pengaturan konfigurasi software. Berikut adalah beberapa fitur dari SCM repository. Yang pertama, versioning. Yang kedua, dependency tracking and change management. Yang ketiga, requirement tracking. Yang keempat, configuration management. Yang kelima, audit trails. Proses SCM. Proses SCM meliputi tugas sehari-hari dalam suatu organisasi, baik mengembangkan perangkat lunak atau pemeliharaan. Di proses SCM ini, setiap perubahan akan mengidentifikasi kontrol dan diatur sepanjang siklus hidup proyek. Proses SCM memiliki 10 aktivitas utama untuk lingkungan pengembangan, yaitu memangkas dan mengambil perangkat lunak, memperjelas perubahan di seluruh siklus hidup pengembangan, memindahkan perubahan di seluruh siklus hidup pengembangan, mengelola proses kompilasi dan proses pembangunan, mengelola distribusi perubahan ke seluruh anggota tim, memperoleh persetujuan, mengelola permintaan perubahan perangkat lunak, mengkoordinasi komunikasi antar kelompok, memperoleh status dari proyek, pelacakan bug dan perbaikan. 10 aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4 aktivitas utama yang terdiri dari SCI, identification, proses identification SCI, change control, proses kontrol kualitas, status accounting, status akuntansi, dan configuration audits, proses pemeriksaan konfigurasi. Manajemen konfigurasi web dan mobile app. Aplikasi web adalah aplikasi yang berbasis web, hanya bisa diakses melalui peramban seperti Chrome, Edge, Firefox, dan lain-lain. Sementara mobile app, aplikasi seluler, adalah aplikasi berbasis Android, iOS, atau Windows. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maulida Sedena akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Lailatul Muwakfiroh. Di sini saya akan membahaskan subbab keempat, yaitu metrik produk. Di dalam metrik produk, yang pertama ada kerangka kerja untuk metrik perangkat lunak teknis. Yang pertama, software metrics adalah cara untuk mengukur sebuah perangkat lunak yang mengacu pada pengukuran sebuah perangkat lunak dalam jangkauan yang luas. Yang kedua, pengukuran diterapkan guna pengembangan selanjutnya dengan dasar yang berkelanjutan dan membantu perhitungan, kontrol kualitas, perkiraan produktivitas, dan kontrol proyek, serta membantu mengambil keputusan taktis saat proyek sedang berjalan. Yang ketiga, pengukuran, yaitu kegiatan menentukan nilai kuantitatif dari luasan, jumlah, dimensi, kapasitas, dan ukuran dari atribut sebuah proses atau produk. Yang keempat, metrik, merupakan ukuran kuantitatif dari tingkat di mana sebuah sistem, komponen, atau proses memiliki atribut tertentu. Dan yang kelima, indikator, yaitu sebuah metrik atau kombinasi dari metrik yang memberikan pengetahuan ke dalam proses perangkat lunak atau produk untuk kemudian memberikan pengetahuan kepada perekayasa untuk menyesuaikan proses, proyek, dan produk yang lebih baik. Berikutnya, metrik untuk desain. Poin pertama, metrik desain untuk perangkat lunak komputer seperti metrik perangkat lunak yang lain tidaklah sempurna. Poin kedua, perbedaan pendapat dari para ahli terus berlanjut mengenai kehandalan metrik dan bagaimana metrik seharusnya diaplikasikan. Poin ketiga, metrik untuk desain dibedakan menjadi yang pertama, metrik desain tingkat tinggi, yang kedua, metrik desain tingkat komponen, yang ketiga, metrik desain interface. Metrik desain tingkat tinggi, di mana metrik ini berfokus pada karakteristik arsitektur program dengan menekankan desain pada struktur, arsitektur, dan keefektifan modul. Yang kedua, metrik desain tingkat komponen. Metrik desain tingkat ini berfokus pada karakteristik internal dari komponen perangkat lunak dan mencakup perangkaian komponen dan kompleksitas modul. Yang ketiga, metrik desain interface, di mana di sini kesesuaian layout sebagai metrik desain yang signifikan untuk interface manusia sebagai media interaksi dengan mesin. Berikutnya ialah metrik untuk kode sumber. Poin pertama, Halstreit mengusulkan hukum kuantitatif dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, panjangnya program atau lines of code seperti jabaran yang terdapat di dalam PPT. Yang ketiga, pengukuran N1 yaitu banyaknya operator secara distinct yang digunakan dalam program. Yang kedua yaitu N2, banyaknya operan atau secara distinct
yang ada dalam program, N1 dengan kapital jumlah munculnya operator, N2 dengan kapital jumlah munculnya operan. Poin berikutnya, potensial minimum volume dari algoritma bit yaitu FV sama dengan N log 2, N1 plus N2. Volume rasio 1 adalah rasio volume dari program yang paling kecil yang merupakan perbandingan dengan volume program yang sebenarnya. Berikutnya ialah metrik untuk pengujian. Metrik berorientasi operasi sederhananya diajukan oleh Lawrence dan Kidd, yaitu poin-poinnya ukuran rata-rata operasi, yaitu ukuran dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya baris kode program atau banyaknya pesan yang dikirim oleh operasi. Poin kedua, kompleksitas operasi, yaitu kompleksitas sebuah operasi dapat dihitung menggunakan metrik kompleksitas mana saja yang bertujuan untuk perangkat lunak konvensional. Poin ketiga yaitu rata-rata banyaknya parameter per operasi, yaitu semakin besar parameter operasi semakin kompleks pula kolaborasi antar objek. Berikutnya ialah metrik berorientasi objek, yaitu yang pertama log of Gaussian method, yaitu semakin tinggi nilainya semakin perlu diuji untuk memastikan bahwa metode-metode tersebut tidak menghasilkan efek samping. Poin berikutnya presentasi publik dan proteksi, yaitu metrik ini mengidentifikasi presentasi atribut kelas yang bersifat publik atau terproteksi. Poin berikutnya akses publik ke anggota-anggota data, di mana metrik ini mengidentifikasi jumlah kelas atau metode yang dapat mengakses atribut dari kelas lain. Poin berikutnya ialah jumlah roof kelas, yaitu metrik ini adalah perhitungan hierarki kelas yang berbeda yang dijelaskan pada model perancangan. Berikutnya ialah metrik untuk pemeliharaan. Terdapat software maturity index, yaitu indikasi stabilitas produk perangkat lunak berdasarkan banyaknya perubahan yang terjadi setelah implementasi. Berikut ini ialah rumus perhitungan software maturity index. Interpretasi adalah jika SMI mendekati 1,0 maka produk mendekati keadaan stabil dalam konteks perubahan akibat kesalahan dalam pengembangan sebelumnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh dibuka sesi tanya jawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.